Pada pagi hari ini saya tetap sesuai dengan tema yang diberikan Bapak Gembala, yaitu semangat juang. Ya. Nah, saya akan mengawalinya dengan sebuah pertanyaan terlebih dahulu, jemaat sekalian. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya rasa dikecewakan? Dan siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami rasa ditinggalkan? Saya ingin mengawalnya dengan sebuah pertanyaan. Kalau jawabannya ada, berarti jemaat sekalian luar biasa. Ya, saya percaya bahwa kita semua di sini pernah merasakan yang namanya dikecewakan. Kita semua di sini pernah merasakan yang namanya mungkin ditinggalkan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa selama kita masih ada di dunia ini, kita hidup bersama dengan manusia-manusia yang tidak sempurna. Oleh sebab itu, harapan kita yang paling utama adalah ketika kita meletakkan semuanya di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, saya akan mengawalinya dengan ayat yang Bapak Gembala berikan, yaitu di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan yang 9a. Di sini saya baca dari firman yang mudah dibaca ya, AMD ya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan yang ke-9a. Tadi saya percaya jawabannya tidak ada ya. Ya, dikatakan demikian. Perenungan yang luar biasa sekali dari ayat ini ya. Kami telah menghadapi banyak masalah di sekitar kami. Tetapi kami tidak kalah. Sering kami tidak tahu yang harus kami perbuat. Tetapi kami tidak menyerah. Kenapa? Kami dianiaya, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kita renungkan ayat ini ya. Satu ayat ini aja ya. Saya mendapatkan sesuatu bahwa jangan kita merasa ditinggalkan kalau ternyata Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi pada pagi hari ini saya pengen encourage jemaat semua yang saat ini mungkin berada di dalam rasa kekecewaan, berada di dalam rasa ditinggalkan, berada di dalam rasa yang mungkin sedang teraniaya di dalam setiap pergumulannya. Baca ayat ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Justru ketika kita sadar ya jemaat bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Seharusnya kita mengambil sikap untuk kita jangan menyerah. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak menyerah terhadap kita. Hanya dengan ayat ini aja ketika saya merenungkan ini ya, saya mendapat perenungan yang luar biasa bahwa selama ini mungkin kita berharapnya sama manusia. Ini pengalaman pribadi ya. Tapi ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, wow, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Nah, pada pagi hari ini yuk kita sama-sama belajar ya. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah stay focus atau tetap fokus. Wow. Kenapa kok kita harus tetap fokus? Karena dengan kita fokus akan membuat pikiran dan pandangan kita ini jelas. Serta membuat kita mampu melewati setiap tantangan yang ada. Maksudnya gimana? Kalau kita buka ya, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu di situ diterjemahkan sebagai pusat. Oleh sebab itu ketika kita memfokuskan diri kita kepada masalah, kepada tantangan, maka masalah kita itu akan terlihat besar. Tetapi jika kita memfokuskan diri kita kepada Allah, maka masalah kita itu akan terlihat tidak ada apa-apanya. Amin. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada jemaat. Di mana letak fokus kita saat ini? Apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang menjadi pusat di dalam pemikiran kita saat ini? Apakah kita berfokus terhadap apa kata orang? Apakah kita berfokus terhadap apa kata firman?
Seringkali orang berkata itu sebuah kegagalan. Tetapi firman berkata bahwa rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Di mana letak fokus kita? Masuk poin yang pertama, jemaat sekalian. Kenapa kok kita harus fokus? Kenapa kok kita selalu harus memfokuskan diri? Yang pertama, karena fokus kepada Tuhan akan menentukan arah kita. Fokus kepada Tuhan akan menentukan arah kita. Kita buka ya di Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mataku tertuju hanya padamu, ya kan? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ibarat kalau kita ini sedang mengendarai motor ataupun mobil ya. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama kita ketika kita sedang mengendarai motor atau mobil? Yaitu adalah dengan kita mengarahkan pandangan kita ke depan. Kita nggak boleh mengarahkan pandangan kita kepada objek yang lain. Karena saya pernah satu kesaksian ya. Saya pernah ditegur sama istri saya. Ketika saya melihat beca, mobilnya itu mengarah ke beca. Jadi istri saya menegur bahwa, "Kok kamu ngelihatnya kemana? Jangan lihat ke beca, tapi lihatnya ke depan gitu." Ya, jadi yang harus menjadi prioritas utama adalah pandangan kita itu harus ke depan. Apabila kita meleset sedikit aja, itu bisa berbahaya. Buka WhatsApp misalnya. Kalau Matic, nah ini biasanya yang pakai Matic ini yang kalau Matic segala sesuatu bisa terjadi ya. Tapi kalau pakai manual mungkin masih, aduh harus ganti gigi gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, pergeseran arah yang sedikit saja atau pergeseran arah bisa terjadi hanya dengan kemiringan yang sedikit. Oleh sebab itu ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan terhadap setiap apapun yang kita lakukan. Karena untuk sampai kepada tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apa sih tempat itu? Kemenangan, terobosan, pemulihan, keberhasilan, kesuksesan, multiplikasi, kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Diperlukan fokus yang benar. Yaitu apa sih? Dengan kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dan saya ingin membuat sebuah kalimat ya. Bahwa fokus kepada Tuhan itu memberikan kita divine direction. Ketika saya merenungkan poin pertama ini ya. Divine direction. Arahan yang ilahi. Wow. Maksudnya gimana arahan yang ilahi? Kita mendapatkan arahan yang berasal dari Tuhan. Kita mendapatkan guide. Yang mana hanya Allah sendiri yang bisa membukakan jalan itu. Nah saat kita sedang berada di dalam kondisi yang berat. Pergumulan, tantangan. Kekecewaan mungkin ya. Kesedihan. Saya belajar sesuatu bahwa human direction aja tuh gak cukup. Maksudnya gimana? Misalnya kita tanya ke pendeta gitu. Pastor, saya sedang mengalami tantangan seperti ini. Kemudian kita mungkin tanya kepada ketua CC kita atau CC leaders. Atau kita bertanya kepada leaders kita. Ataupun ke orang lain. Ya. Mungkin saja itu tidak bisa langsung memberikan jawaban kepada kita. Oleh sebab itu saya ingin mengatakan bahwa human direction aja itu gak cukup untuk kita bisa maju ke depan. Kepada apa yang sudah Allah sediakan. Oleh sebab itu kita butuh yang namanya ambil waktu. Take time to realign our focus. Jadi mengambil waktu untuk kita mengarahkan kembali fokus kita. Kita berdoa. Kita sujud, kita menyembah Tuhan. Tidak ada kepura-puraan di depan Tuhan. Kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Percaya ya.
ada divine direction di situ. Amin. Kita buka lagi ya di Matius 13 ayat yang ke-11. Ini luar biasa ya. Matius 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Saya mau jadi orang yang mau mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan saya percaya jemaat semua di tempat ini juga mau menjadi orang yang tahu apa itu rahasia kerajaan surga. Maksudnya gimana? Ketika kita memfokuskan pandangan kita yang tertuju pada Tuhan, akan membawa kita kepada tujuan yang benar. Dan saya ingin membuat sebuah kalimat yaitu divine direction leads to divine purpose. Arahan yang ilahi itu akan membawa kita kepada tujuan yang ilahi. Apa itu divine purpose-nya? Apa itu tujuan ilahinya? Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Ini doa. Seringkali kita bingung ya, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Inilah yang dinamakan divine purpose. Saya percaya bahwa kemenangan di dalam keluarga itu adalah divine purpose. Saya percaya kemenangan di dalam sekolah kita, kemenangan di dalam pekerjaan kita, itu adalah divine purpose. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Ya. Matius 14 ya ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Ini menarik sekali nih. Matius 14 ayat ke-29 sampai dengan yang ke-31. Ini cerita perikop tentang Petrus berjalan di atas air ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika saya mempelajari perikop ini ya, keberhasilan Petrus berjalan di atas air adalah karena dia fokus terhadap firman dan meletakkan pandangannya di awal kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk Petrus itu bisa tetap berada atau tetap bisa berjalan di atas air, dibutuhkan fokus yang sempurna. Nah, saat melihat Petrus di sini, saya seperti melihat diri saya sendiri. Dan mungkin jemaat juga melihat diri jemaat sendiri ya. Bahwa seringkali kita mengawali segala sesuatu dengan iman. Tetapi untuk menjalaninya mungkin penuh dengan rasa takut, kecemasan. Di dalam perasaan kita, pikiran kita ataupun hati kita. Nah, disinilah yang menarik jemaat. Saat kita mungkin terjatuh dan hampir tenggelam, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dekat kita. Dia siap menggapai kita dan tidak akan melepaskan kita. Dikatakan demikian, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh daripada kita, masihkah kita ragu di dalam menghadapi setiap tantangan yang ada? Dan kalau kita sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, masihkah kita mau menyerah? Nah, ketika saya belajar perikop ini ya, luar biasa banget. Saya dapat sesuatu. Yang pertama, ternyata
Tuhan itu nggak pernah jauh dari kita. Dan yang kedua, berbicara tentang iman di sini. Imannya Petrus itu bukan hanya terletak pada ketika aku mendengarkan firman-Mu, aku berjalan dan aku bisa berjalan di atas air. Tetapi juga iman Petrus itu terletak kepada ketika dia jatuh, dia tahu siapa yang akan menolong. Wow. Maksudnya gimana? Di dalam perahu ini ada banyak murid-murid ya, lebih dari satu ya. Tetapi apa yang Petrus lakukan di sini? Dia minta tolongnya sama Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini, wah luar biasa banget ya. Kenapa? Karena Petrus tahu ketika dia jatuh, hanya Tuhan yang bisa tolong. Bagaimana dengan kita, jemaat sekalian? Bisa gak kita punya iman kayak Petrus ini? Kita gak hanya mengimani bahwa kita akan bisa menuju ke seberang, tapi kita juga harus mengimani bahwa ketika aku harus mengalami kegagalan, kekecewaan, aku tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong aku. Dan saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan segala akses. Gak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa diraih oleh Tuhan. Dan tidak ada tempat yang terlalu dalam yang tidak bisa diselami oleh Tuhan. Percayalah bahwa ketika kita memfokuskan pandangan kita, kita akan mendapatkan arah yang benar. Dan arah yang benar itu akan membawa kita kepada divine purpose. Divine purpose-nya apa? Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Kehendak Bapa bagi kita semua apa? Tanya, minta. Ya, amin. Poin yang kedua, kenapa kok kita harus fokus? Karena fokus kepada Tuhan membawa kita melewati badai. Wah. Bukan namanya perjuangan kalau tidak ada yang namanya badai ya. Jadi ini kita temanya sedang 17 Agustusan ya. Setelah kita akan merayakan kemerdekaan ya. Fokus kepada Tuhan membawa kita melewati badai. Kita buka sama-sama lagi di Markus 4, kita baca dari ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Ini menarik sekali jemaat sekalian. Markus 4 ayat ke-35 sampai dengan yang 41. Dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ketika saya merenungkan poin ini ya, seringkali pada saat kita mengalami badai, tantangan dan cobaan membuat kita jadi kehilangan kepercayaan. Padahal kita sendiri tahu bahwa meski kita berada di dalam badai sekalipun, Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Dan seringkali untuk sampai kepada janji yang Tuhan berikan, badai itu merupakan bagian dari proses. Yuk kita sama-sama belajar ya perikop ini ya. Ini saya sangat terberkati sekali. Di awal dikatakan marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngajak siapa? Tuhan Yesus sendiri. Dan setelah Tuhan Yesus berbicara seperti itu, dikatakan di ayat ini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Berarti murid-muridnya ini setelah dengar Yesus kemudian
Yesusnya diajak naik ke kapal. Nah, yang saya dapatkan di sini apa sih? Kenapa kita masih ragu ketika Tuhan sendiri berbicara bahwa kita akan bertolak ke seberang? Ya. Dan kita percaya bahwa Yesus itu ada di dalam perahu. Maksudnya gimana? Kalau pada waktu itu mungkin murid-muridnya juga enggak takut ya, sama-sama ikut tidur ya. Saya percaya pasti akan sampai ke seberang. Karena Tuhan Yesus sendiri ngomong bahwa kita akan bertolak ke seberang. Dan di sini namanya juga manusia, jemaat sekalian. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus bahwa tidak pedulikah kalau kita binasa? Padahal Yesus itu adalah sang empunya kehidupan. Dia yang berhak memberi dan dia yang berhak mengambil. Ada Yesus bersama dengan saya di dalam perahu. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan sudah ngomong bahwa saya akan sampai ke seberang, ya saya akan tetap percaya bahwa saya akan berada di seberang. Dan saya tahu bahwa badai itu memang terjadi. Karena itu adalah bagian dari proses. Nah, pagi ini saya ingin mengatakan bahwa badai ada bukanlah untuk menghentikan kita, jemaat sekalian, tetapi untuk melihatkan kebesaran Tuhan di dalam proses kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadikan badai itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita bisa melihat kemuliaan yang besar dan agung. Ketika Tuhan ngomong bahwa diam, tenanglah. Badai aja tuh tunduk. Apalagi permasalahan kita. Nah, bisakah kita berkata diam dan tenanglah terhadap badai yang sedang kita alami saat ini? Karena saya percaya bahwa perkataan yang kita perkatakan dengan iman akan mengaktifasi kebesaran Tuhan. Dan membuat kita menjadi fokus bukan terhadap badai, tetapi kepada Tuhan yang berkuasa atas badai. Kedamaian dari Tuhan bukanlah ketiadaan badai, jemaat sekalian. Tetapi yang memampukan kita untuk kita bisa melewati badai. Amin. Ketika kita minta kedamaian terhadap Tuhan dalam setiap pergumulan kita, itu bukan berarti pergumulan kita langsung selesai. Tetapi ada kedamaian yang luar biasa. Sehingga kita bisa lewati setiap proses kehidupan kita mencapai kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Sekalipun aku berada di dalam lembah kelam, aku tidak takut. Sebab gadamu dan perisaiku yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Dan untuk menutup poin yang kedua ini, dari ayat Markus tadi ya. Coba pikirkan, bagaimana kalau ternyata badai yang harus kita alami itu, badai yang harus kita lalui itu adalah bukti bahwa yang di seberang sana ada sesuatu yang signifikan. Lanjutkan aja bacaan perikop itu tadi. Kita percaya bahwa di sana terjadi pemulihan, ya, menaklukkan roh jahat di Gerasa. Nah, bagaimana kalau badai yang harus kita lalui itu ternyata untuk membuktikan bahwa di seberang sana nih, di dalam janji Tuhan di seberang sana tuh ada sesuatu yang signifikan. Poin yang terakhir ya, kenapa kalau kita harus fokus pada Tuhan? Ya tentu saja fokus kepada Tuhan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Wow. Hasil dari jangan menyerah itu adalah kemenangan. Amin. Dan cara supaya kita ini tidak menyerah, ya kita harus fokus. Stay fokus, tetap fokus. Filipi 3 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-14. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, seringkali yang membuat kita ini gagal mendapatkan kemenangan adalah ketika kita kehilangan fokus. Fokus kita menjadi berubah. Bukan dengan pergeseran yang besar, tapi dengan pergeseran yang kecil, itu bisa merubahkan fokus kita. Ya, nah kehilangan fokus ini salah satunya bisa saja disebabkan ketika kita masih suka melihat ke belakang. Melihat kegagalan kita dulu. Melihat masa lalu kita yang kelam. Pernah dikecewakan, pernah disakiti. Saya pernah berbicara ya, experience is a good friend of wisdom, but it can be the enemy of faith. Pengalaman itu bisa menjadi teman baik untuk yang namanya kebijaksanaan, tetapi juga bisa menjadi musuh yang berat buat yang namanya iman. Ketika kita mungkin di belakang kita pernah mengalami kegagalan, kita mengalami kekecewaan, kemudian kita kehilangan fokus ya. Sehingga menyebabkan kita ini kehilangan arah dan tujuan kita. Nah kalau kita ingin menjadi orang-orang yang menang, yuk pada pagi hari ini kita mulai fokus kembali kepada apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita. Karena saya ingin mengatakan bahwa masa lalu tidak akan bisa mendefinisikan masa depan kita. Pegang ini baik-baik. Masa lalu tidak akan pernah bisa mendefinisikan masa depan kita. Tetapi apa yang kita fokuskan akan membawa kita kepada masa depan. Tidak ada yang terlambat selagi kita masih bernafas. Fokus kepada Tuhan membuat pandangan kita tetap ke depan. Dan ketahuilah bahwa apa yang kita percayai ini dalam kehidupan kita ya, apa yang kita percaya, apa yang kita putuskan untuk kita percayai, seharusnya bukan ditentukan dari apa yang kita lihat, tetapi dari apa yang kita fokuskan. Maksudnya gimana? Karena apa yang kita fokuskan akan menentukan hasil yang akan kita lihat nanti. Apa hadiah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus bagi kita? Saya percaya ya, di situ ada yang namanya kesuksesan, di situ ada yang namanya keberhasilan, di situ ada yang namanya kemenangan, pemulihan, multiplikasi, terobosan, semuanya. Amin. Yuk, saya undang tim Praise and Worship untuk bisa maju ke depan.